Aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Masyarakat se-Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berlangsung secara tertib dan damai. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin beserta unsur pejabat daerah turut hadir dan menerima dengan baik aspirasi pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa, ojol, dan warga Asahan awalnya menuju markas Polres Asahan guna menyampaikan aspirasi mereka mengenai permasalahan yang terjadi di tingkat nasional dan daerah. Dan mahasiswa meminta agar Polri tetap berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengunjuk rasa diterima oleh Kapolres Asahan dan kemudian pengunjuk rasa bergerak ke kantor DPRD Kabupaten Asahan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di kantor DPRD, pendemo diterima langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Ketua DPRD dan unsur Forkopimda di halaman depan kantor DPRD. Aksi berjalan kondusif dan damai. Tidak ada pengunjuk rasa yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan aksi anarkis. Dalam aksi ini juga Bupati Asahan secara sukarela memborong semua jajanan pedagang kaki lima dan UMKM untuk dinikmati oleh semua pengunjuk rasa hingga petugas keamanan. Taufik juga berterima kasih kepada mahasiswa, warga, dan pengemudi ojol yang mampu menyampaikan aspirasinya secara baik dan damai, termasuk kepada semua unsur Forkopimda dan petugas keamanan yang bekerja sama menjaga kekondusifan Kabupaten Asahan. Bersama forum koordinasi pimpinan daerah hadir di sini, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Bapak Kapolres, didukung oleh seluruh jajaran. Itu bagaimana bahu-membahu tentang menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Asahan. Dan harapan apa yang dituntut oleh masyarakat melalui adik-adik mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah merupakan kritik yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan Indonesia yang Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Maju sebagai calon Bisop GKPI periode 2025-2030, Unguwan Sirajana Barat Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, melakukan kegiatan doa dan ibadah bersama guna memberangkatkan kandidat calon Bisop GKPI, Pendeta Dr. Rosininta Huta Barat. Kegiatan ini digelar di Hall Siantar Hotel, Jalan WR Supratman, Selasa 2 September 2025 kemarin. Dihadiri pengurus dan anggota marga dari Unguwan Sirajana Barat Kota Pematang Siantar, beserta tamu dan undangan lainnya. Acara ini diawali dengan ibadah dan doa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Sentosa Huta Barat, dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Pendeta Eva Pora Siburian, dan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh mantan Evorus HKI Pendeta Manjalo Pahala Huta Barat. Usai pelaksanaan ibadah, kegiatan kemudian dilanjutkan pemberian makanan ikan mas arsik kepada Pendeta Dr. Rosininta, didampingi istri Saida Pane. Pemberian makanan ikan mas arsik pada adat Batak merupakan simbol berkat atau disebut pasu-pasu. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pemberian ulos dari punggungan marga sebagai tradisi sakral yang melambangkan kasih sayang, restu, perlindungan, dan harapan. Di sela-sela kegiatan, mantan Evorus HKI Pendeta Manjalo Pahala Huta Barat menyampaikan bahwa sosok Pendeta Dr. Rosininta Huta Barat merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Bisop GKPI dalam periode pendatang. Harapan saya, semoga Tuhan memberkati. Dan Bapak Pendeta Rosininta Huta Barat terpilih menjadi Bisop Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI untuk periode 2025-2030 yang akan datang. Sementara itu, Pendeta Dr. Rosininta Huta Barat menyampaikan jika terpilih menjadi Bisop GKPI, berharap bagaimana gereja GKPI semakin baik di masa yang akan datang. Jika terpilih menjadi Bisop di GKPI, tentunya harapan bagaimana GKPI boleh semakin baik di masa-masa yang akan datang. Bahwa dalam melanjutkan pelayanan ini harus berpikir global, bertindak lokal. Dan dalam semua ini saya pikir perlu sebuah kebersamaan. Artinya yang pertama, mari melangkah bersama menjadi sahabat bagi semua. Usai pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama bagi seluruh tamu dan undangan yang hadir dalam kegiatan ini.
Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Hero Academy menggelar acara graduation ceremony, sekaligus meresmikan rebranding nama dan logo baru perusahaan yang kini tampil lebih segar dan modern. Acara ini berlangsung di Hotel Ahmad Thohir Medan dan dihadiri oleh para siswa, orang tua, tokoh pendidikan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam momentum istimewa ini, Hero Academy menegaskan kembali posisinya bukan hanya sebagai kursus bahasa Inggris, tetapi sebagai akademi para juara, tempat berkumpulnya generasi muda yang siap berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari CEO sekaligus founder Hero Academy, Sadam Wirhamdani, yang menekankan pentingnya pembelajaran bahasa Inggris dan public speaking sebagai fondasi masa depan. Dilanjutkan dengan prosesi wisuda siswa, penampilan bakat siswa, launching logo dan identitas baru, serta sesi motivasi inspiratif untuk para peserta. Graduation dan rebranding ini bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian siswa yang telah menyelesaikan program pembelajaran, memberikan semangat baru melalui identitas perusahaan yang lebih kuat dan relevan dengan zaman, serta mengukuhkan komitmen Hero Academy untuk mencetak generasi juara dengan kompetensi global. Dengan dua bekal ini, mereka anak-anak muda yang hari ini kami latih bisa mencapai masa depannya lebih baik lagi dan lebih cerah lagi. Kalau dianalogikan seperti ya kedua sayap kiri itu bahasa Inggris, sayap kanan itu public speaking. Karena dua sayap inilah yang akan membawa anak-anak muda nanti bisa terbang untuk menggapai impian masa depannya. Jadi pemimpin, menjadi leader nanti di masa depan sehingga bisa membawa dampak perubahan bagi masyarakat dan juga bagi bangsa kita, bangsa Indonesia ini, negara kita tercinta ini. Pastinya kami menyiapkan generasi muda dengan sebaik mungkin. Kita tidak tahu nanti di masa depan mereka akan jadi apa. Yang jelas dengan bekal pendidikan, bekal kepemimpinan, bekal juga teknik komunikasi yang baik, mereka kita arahkan menjadi diplomat-diplomat muda. Mungkin nanti di masa depan kita arahkan menjadi pengajar-pengajar yang handal, kita arahkan menjadi anak-anak ataupun orang-orang yang bakal jadi seorang pemimpin. Karena dengan tagline kami, yaitu misi kami adalah mencetak para juara. Jika cita-cita saya terwujud dan saya bisa berbahasa Inggris, mungkin saya akan menjadi trader nasional, membawa nama besar Indonesia seperti kayak Olimpiade Trader atau seperti catur gitu. Kan saya bisa berbahasa Inggris dari Harvard Schools. Saya akan membawa nama Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Dalam sambutannya, CEO Hero Academy menyampaikan bahwa pendidikan bahasa dan komunikasi adalah senjata utama anak muda untuk memenangkan persaingan global. Rebranding ini bukan hanya perubahan visual, melainkan strategi besar menuju visi 2030 menjadi lembaga pelatihan terdepan yang mencetak generasi juara dengan kompetensi bahasa, komunikasi, dan kepemimpinan. Pada momen ini, sebanyak 120 siswa resmi di wisuda, menandai keberhasilan mereka menyelesaikan program intensif Hero Academy. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Sukamaju, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, mendorong ketahanan pangan budidaya ikan keramba jaring, budidaya ikan keramba jaring apung, melalui BUMDes Podo Maju. Pada awal bulan Juli, BUMDes mulai menebar sebanyak 400 kg bibit ikan nila di 2 petak keramba sewaan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditargetkan pada akhir November nanti, ikan sudah siap dipanen dan dipasarkan dengan harga Rp21.000 per kilogram. Lebih murah dari harga umum di pasaran yang mencapai Rp35.000 per kilogramnya. KDA bibitnya 400 kilo, 1 unit. Sudah dimulai sejak kapan? Dari bulan Juli. Harapan kita sebagai pengurus BUMDes Podo Maju, semoga hasilnya memuaskan dan berkembang bagus sampai seterusnya. Sistem budidaya menggunakan keramba jaring apung ini dipilih karena memiliki keunggulan, yakni pertumbuhan ikan yang lebih cepat, mempermudah pengelolaan, serta efisien dalam proses pakan dan panen. Selain itu, Dirga Juru Tulis Pekon Sukamaju menyampaikan, untuk pemasarannya sendiri BUMDes Podo Maju sudah bekerja sama dengan pengepul ikan yang ada di Kecamatan Lumbok Seminung. Dengan hal ini, memudahkan penjualan hasil panen dari budidaya ikan itu sendiri. Menurutnya, pembudidayaan ikan keramba jaring apung ini merupakan salah satu usaha paling menjanjikan. Melalui program ketahanan ini, pemerintah Pekon Sukamaju optimis bahwa budidaya ikan keramba jaring apung dapat berkembang. KJA ini memang salah satu usaha yang paling menjanjikan. Pemerintah bukan yakin dengan pengelolaan pengurus BUMDes yang baik, insya Allah nanti
BUMDes beserta pekonnya mendapatkan keuntungan yang memuaskan, insyaallah. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat menyalurkan 400 batang bibit durian jenis duri hitam kepada masyarakat Pekon setempat. Pihak pemerintah Pekon setempat menganggarkan bibit durian melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ali Rahman, Pratin Pekon Kagungan mengatakan, sebanyak 200 kepala keluarga mendapatkan bibit durian jenis duri hitam dengan masing-masing kepala keluarga dibagikan 2 batang bibit yang siap tanam. Penyaluran bibit ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bibit durian potensinya luar biasa, baik untuk pemasarannya maupun untuk konsumsi masyarakat itu. Jadi disinilah atas pertimbangan saya juga, karena ada usulan dari kelompok-kelompok masyarakat untuk membeli bibit durian tersebut. Harapan kedepannya masyarakat bisa merawat durian tersebut dan bisa memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat juga dan untuk menambah income masyarakat. Dengan adanya program pembagian bibit ini sendiri, khususnya masyarakat Pekon Kagungan berasa sangat bersyukur dan mengapresiasi langkah pemerintah Pekon untuk mendukung ketahanan pangan. Warga berharap bantuan ini kelak memberi hasil tambahan uang bagi mereka. Durian jenis duri hitam dikenal sangat berkualitas dengan harga jual sangat tinggi. Pengembangan durian Blackthorn merupakan yang pertama di Pekon Kagungan. Dikasih bibit, saking pengennya bibit durian itu bahagialah. Bahagia. Jadi senang. Jenis apa Pak bibitnya Pak? Durian hitam. Durian hitam ya? Iya. Harapannya Bapak selaku warga yang dikasih nih, iya, seperti apa nanti ke depannya? Ya sepertinya pengen ada kemajuan lah gitu. Ada perkembangan dari sekarang sampai ke depan gitu kan. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Potensi budidaya alpukat di Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat masih sangat besar dan terbukti dapat menjadi sumber pendapatan. Budidaya alpukat jenis Siger semakin diminati masyarakat karena memiliki banyak keunggulan seperti ukuran buah yang besar, rasa yang legit, serta cepat berbuah. Seperti yang terjadi di Pekon Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung, warga setempat memiliki hasil pertanian buah alpukat yang telah dikenal hingga keluar Lampung Barat. Budidaya alpukat jenis Siger sendiri semakin diminati karena memiliki banyak keunggulan. Selain memiliki keunggulan kualitas buah yang premium, kelebihan jenis alpukat Siger juga tidak memerlukan perawatan yang rumit, mulai dari pemupukan hingga penyemprotan untuk mengatasi hama yang menyerang. Di Lombok Timur ini kayaknya makanya diantusiaskan karena bisa menjanjikan juga dengan penghasilannya, apalagi dengan sekarang dengan keadaan bibit yang unggul seperti Siger, nah, itu bisa menjanjikan karena lebih mudah perawatannya. Dengan membutuhkan waktu 2 tahun, alpukat ini sudah dapat berbuah dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan keuntungan berkelanjutan. Alpukat adalah salah satu komoditas yang semakin diminati di pasaran. Dengan membudidayakan tanaman ini, tak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang baru untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Peminat karena satu perawatan mudah, kedua buahnya juga sangat lebat, beda dengan varietas yang lain gitu. Jadi artinya kita nanam 1-2 batang aja di depan rumah, di pekarangan rumah gitu, itu udah bisa buat kita kalau ya artinya jajan anak-anak lah atau ngelengkapi kebutuhan dapur itu udah bisa tercukupi dari situ gitu. Kita memang ada rencana pembagian bibit alpukat untuk seluruh masyarakat Lombok Timur. Kenapa kita pilihnya bibit alpukat? Karena satu memang komoditas itu yang menjanjikan. Yang keduanya tanaman alpukat itu tidak mengganggu tanaman yang lain. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Medan merayakan reuni akbar ke-73. Acara ini digelar di Pardede Hall Medan dengan tajuk Semansa Karnival untuk mempertemukan kembali alumni berbagai angkatan dimanapun berada. Tema karnival dipilih menggambarkan suasana penuh keceriaan dan keakraban. Reuni SMA Negeri 1 Semansa Medan 2025 diisi dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, cek kesehatan gratis, olahraga bersama, bazar, dan gala dinner yang menampilkan drama musikal, fashion show, dance, dan penampilan Mesa, pemenang idol alumni Semansa. Reuni akbar ini bukan sebagai ajang temu kangen, melainkan atas prestasi dan keberhasilan para alumni Semansa di berbagai bidang yang bisa menginspirasi para alumni yang lebih muda untuk berkarya. Antusiasme para alumni pun sangat tinggi. Ribuan alumni dari berbagai angkatan datang dari luar provinsi maupun luar negeri, memenuhi gedung Pardede Hall. Acara ini turut dihadiri Edi Rahmayadi, Gus Irawan Pasaribu, Ruhut Sitompul, Dr. Rointan Simanungkalit, dan ribuan alumni Semansa. Reuni akbar SMA 1 Medan ke-73. Kita selenggarakan ini satu acara rangkaian ya, dari pagi kita panmol, siang kita bazar, kita bergembira bersama guru dan semua stakeholder ya, UMKM, kita di Medan sampai semuanya merasa kebahagiaan itu bersatu ya di siang hari, dan malamnya kita bikin suatu drama musikal yang kita sebut sebagai operet Semansa Jaya, dan itu adalah suatu operet yang dimainkan oleh lintas angkatan. Satu ide baru tentang menyelenggarakan sebuah reuni di mana adalah intinya adalah persahabatan, terus kesabaran dan kebersamaan. Nah, itu akan kita jalin bersama selamanya ya di SMA Negeri 1 Medan. Harapannya tentu kepada seluruh alumni SMA Negeri 1 Medan tetap bersatu, tetap bersahabat selamanya, dan satu keluarga besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.